selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Harapan dan doa kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk ada di hari yang baru. Dan kami tahu Tuhan, hari yang baru ini juga ada berkat-berkat yang khusus Tuhan sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami, dan jadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kejadian 20 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Judul renungan kita pagi ini ialah Tuhan menghargai ketulusan hatimu. Bapak Ibu Saudara, dalam suatu ibadah mengenang kepergian seorang istri hamba Tuhan senior, pengkhotbah tamu yang mengenal almarhumah cukup dekat memberikan satu kesaksian tentang istri dari hamba Tuhan senior ini. Pendeta pengkhotbah tamu ini berkata begini, "Beliau hidup dengan penuh ketulusan, ibarat ikan seperti tanpa tulang. Saya melihat beliau tidak pernah berniat jahat atau bersikap buruk terhadap sesamanya." Demikian pernyataan kesaksian dari pengkhotbah tamu ini atas kehidupan yang telah dijalani oleh istri hamba Tuhan senior tersebut. Sungguh hal ini menjadi kesaksian tentang kualitas hidup yang unggul di tengah zaman yang penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa dalam interaksi sosial kita dengan sesama tubuh Kristus dalam komunitas gereja Tuhan ataupun dalam lingkaran sosial yang lebih luas, kepada kita diperhadapkan realita bahwa ada banyak orang yang dengan kelicikan, dengan tipu muslihat memanipulasi orang lain demi keuntungan, demi kepentingan, demi meraup sesuatu dari sesamanya. Ini mengindikasikan kepada kita betapa ketulusan hati itu semakin menjadi barang yang langka dalam kehidupan dan interaksi sosial manusia. Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang Tuhan, sesungguhnya Tuhan menganggap serius ketulusan hati seseorang, ketulusan hati kita dalam berbagai gerak kehidupan kita. Kita dapat belajar akan hal ini dari kisah Abimelek yang berniat mengambil Sarah sebagai istrinya. Abimelek mendengar pengakuan Abraham dan Sarah bahwa mereka hanyalah saudara, bukan suami istri. Itu sebabnya Abimelek ingin menjadikan Sarah istrinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah hendak menegur Abimelek lewat mimpi,
Abimelek pun berkata bahwa semuanya ia lakukan dengan hati yang tulus. Tak ada niat sama sekali dalam diri Abimelek untuk mengambil istri orang lain. Sekalipun sebagai raja, ia punya kewenangan, ia punya kuasa, ia dapat melakukan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketulusan hati Abimelek diapresiasi, dihargai oleh Allah yang menemui Abimelek sebelum ia menyentuh, sebelum ia menjamah Sarah. Ketulusan Abimelek membuat Allah mencegahnya berbuat dosa, tindakan yang dapat mendatangkan hukuman atas seluruh bangsanya sungguh dilakukan oleh Allah karena mengapresiasi, menghargai ketulusan hati dari Abimelek. Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati bukanlah suatu perkara yang gampang atau perkara yang mudah untuk dilakukan. Ketulusan hati juga tidak dihasilkan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu semalam. Dibutuhkan waktu dan proses serta serangkaian peristiwa kehidupan untuk melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketulusan hati terhadap orang lain atau terhadap sesama kita. Seperti Abimelek, hidup dalam ketulusan di hadapan Allah dan sesama. Marilah kita juga belajar untuk hidup dalam ketulusan. Ketika kita menaruh perhatian, ketika kita membagikan kebaikan kepada orang lain, biarlah motivasi kita adalah motivasi murni, motivasi tulus, bukan ada harapan atau ada motif-motif lain di balik perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, di balik kepedulian-kepedulian yang kita praktekkan. Biarlah kita selalu melakukan apa saja dalam kehidupan kita, entahkah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja. Biarlah ketulusan hati menjadi cerminan dari seluruh aktivitas gerak kehidupan kita. Dengan mengingat bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu, yang menyaksikan dan menyelenggarakan kehidupan kita. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kedalaman hati kita, kedalaman motivasi kita, Allah mengetahuinya. Oleh sebab itu, pastikan hati dan motivasi kita tulus dalam melakukan segala sesuatu di kehidupan kita. Sehingga kita akan mengalami bagaimana Allah menghargai, bagaimana Allah mengapresiasi, dan bagaimana Allah menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan melakukan dosa di dalam interaksi, di dalam pergaulan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ini adalah proses perjuangan yang terus-menerus kita harus lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi dengan ketulusan hati yang diapresiasi, yang dihargai oleh Allah, dan tentunya juga pasti diapresiasi, dihargai oleh sesama kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang tulus hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.